warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, marilah kita semuanya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia Allah, sampai detik ini kita masih diberikan umur sehat walafiat. Mudah-mudahan kehidupan yang kita lakukan di dunia ini insya Allah senantiasa dalam kebaikan-kebaikan dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku dimanapun berada, pada kesempatan ini mari kita menyimak satu firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengamalkan isi kandungan Al-Quran, senantiasa mendekatkan diri kita menjadi orang-orang yang insya Allah ahlul Quran. Di dalam kehidupan yang di dunia ini, yang kita tidak pernah tahu entah kapan umur ini akan diambil oleh Allah. Sudahkah kita punya bekal sebelum menghadap Allah Azza wa Jalla? Sebelumnya, untuk kami, untuk kita semua, mari kita memperbaiki diri, mari kita mengintrospeksi diri. Sudahkah kita mengamalkan semua apa yang sudah ada di dalam Al-Quran? Saudara, janganlah lalai lagi, janganlah kita terlena lagi dengan kehidupan di dunia ini. Let's back to Quran, kembali kepada Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan yang mengajarkan Al-Quran. Saudaraku, mari kita terus mendalami, mencari ilmu Al-Quran, dan kita terus mengajarkan Al-Quran untuk menjadi kita semua orang-orang yang ahlul Quran. Saudaraku, nanti di hari kiamat, di antara yang akan menolong kita adalah Al-Quran yang akan datang kepada yang membaca. Maka bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang mampu membaca Al-Quran kalau kita terus tidak belajar, kalau kita terus jauh dari Al-Quran? Maka di kesempatan yang mulia ini, mari kita terus belajar dan mengajarkan Al-Quran. Semoga kita menjadi ahlul Quran. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selama bumi masih berputar dan nafas masih berhembus, janganlah kita lalai lagi. Janganlah kita membuang-buang waktu lagi. Tidak ada istilah terlambat untuk belajar Al-Quran. Tidak ada istilah bahwa kita sudah tua untuk tidak ada waktu untuk belajar Al-Quran. Tidak, saudara. Mari kita terus bermunajat kepada Allah untuk menjadi kita itu orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dituntut untuk menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran.
Alangkah indah hidup kita senantiasa dengan ayat-ayat Al-Quran. Betapa nikmat, betapa syahdu. Semoga kita semua menjadi orang yang ahli Quran. Saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Hari ini, mari kita melihat anak-anak kita. Sudahkah anak kita pandai membaca Al-Quran? Jangan sedih, mungkin anak kita belum bisa antara satu dan yang lain hal. Tapi yang perlu kita sedihkan adalah, sudahkah anakku bisa membaca Al-Quran? Sudahkah putra-putriku mampu membaca Al-Quran? Adakah waktu kita untuk mengajarkan anak kita Al-Quran? Panggil anak kita. Lihat dia, tatap wajahnya. Ambil Al-Quran, baca di depan ayah, baca di depan ibu. Kita melihat anak kita, sudah mampukah dia membaca Al-Quran sebagaimana yang telah dituntut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau belum, mari kita terus menggunakan waktu untuk mengajarkannya, untuk menyiapkan waktu untuk take care untuk kepada anak tentang Al-Quran. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga umur yang masih tersisa ini ada keinginan kita yang bulat, doa kita yang senantiasa kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, agar putra-putri kita, agar keturunan kita menjadi ahlul Quran, agar keturunan kita menjadi penghafal Al-Quran. Saudaraku yang kami cintai karena Allah, mari kita bermunajat kepada Allah. Kita terus berikhtiar mendidik putra-putri kita, anak-anak kita untuk kembali kepada Allah. Jangan sampai dia punya waktu untuk memegang handphonenya, dia punya waktu untuk mengajar yang lain, yang senantiasa hari-hari dia dengan Al-Quran tapi dia jauh. Jangan sampai, saudara. Oleh karena itu, mari kita didik putra-putri kita, kita mendidik generasi kita menjadi generasi yang Quran. Semoga bermanfaat untuk kami dan untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.